Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel Mr. Anton, channelnya para guru sebagai sumber informasi tentang pendidikan dan inovasi pembelajaran. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai KKM. Sebetulnya KKM ini tuh masih berlaku atau tidak di kurikulum yang baru nanti. Kita akan langsung bahas, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan informasi. Silahkan ditekan subscribe-nya. Kita akan mulai dengan pertanyaan ini ya. Ini sumbernya dari Sekolah Penggerak ya, dari Kemendikbud. Pertanyaannya adalah, apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini? Nah, ketuntasan hasil belajar itu tidak lagi diukur dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif ya. Artinya nilai kuantitatif itu nilai angka ya, nilai 70, nilai 80 gitu ya, sudah tidak lagi ya. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, ini udah jelas ya bahwa ketuntasan itu udah nggak diukur lagi sama nilai KKM yang berupa nilai angka-angka tadi ya. Pertanyaan berikutnya, nah kalau nggak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Nah, jawaban dari Kemendikbud adalah capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini tuh guru diberi keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa guru itu diberi keleluasaan, kemerdekaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu tadi ya, sesuai aktivitas pembelajarannya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga ya, di sini, nah Bapak Ibu pasti sudah mengenal jenis asesmen ini ya. Ada 3, assessment as learning, for learning, dan assessment of learning ya. S sebagai, untuk, kemudian terhadap ya. Assessment sebagai pembelajaran, artinya assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian yang for, assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Kalau of, sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran ya. Itu kata kuncinya. Nah, kita tahu bahwa selama ini ya, kondisi saat ini kebanyakan ya assessment of learning yang paling dominan dilakukan oleh guru ya. Guru-guru kebanyakan lebih menitik beratkan pada assessment of learning ini ya. Of learning itu tadi nah, yang ini. Sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran ya, menitik beratkannya ke sini. Nah, harapannya dengan adanya kurikulum yang baru ya, guru-guru itu nanti menitik beratkannya ke assessment for learning dan assessment as learning ya, untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran itu harus diutamakan ya. Nih, S dan for. Kalau kita lihat juga di sini, nah sini ada piramid ya. Kalau kita lihat off-nya itu dia paling atas ya, paling kecil, dan yang paling besarnya itu lebih ke as learning ya. Kemudian didukung juga sama for learning-nya. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa di kurikulum baru itu diharapkan lebih banyak ke sininya ya, ke for dan as learning-nya. Oke, kita baca sama-sama bagian ini. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberi proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif ya, yang ini ya Bapak Ibu, daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir ya. Bapak Ibu juga pasti udah mengenal bahwa di kurikulum baru nanti tuh
pembelajarannya tuh bukan lagi berfokus pada konten ya, tetapi pada kompetensi. Bukan berarti konten nggak penting, tapi kita akan fokus ke kompetensi tadi ya, dimana assessment for learning dan S-learningnya itu nanti akan mendukung itu semua. Tuh. Bentuk assessment formatif dan sumatif ya. Di sini ada contoh-contohnya ya yang bisa mungkin menginspirasi Bapak Ibu juga ya. Yang assessment tidak tertulisnya bisa diskusi ya, bisa produk, bisa presentasi, drama, tes lisan ya. Ini salah satu contohnya. Nah, untuk yang tertulis bisa refleksi ya. Refleksi juga bisa dijadikan assessment. Kemudian ada esai, jurnal, poster, dan tes tertulis juga masih bisa ya. Bukan berarti dilarang, tapi kita akan lebih menitik beratkan ke yang tadi ya, assessment formatif, for learning dan as learning begitu. Nah, umpan balik juga adalah salah satu hal yang penting ya Bapak Ibu. Nah, bagi guru itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan ya, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman ya, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain ya. Kalau dilaksanakan ya di sekolah itu sudah ada yang namanya penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga penilaian guru ya. Di situ ada umpan balik juga ya. Tentunya guru harus semakin kreatif di kurikulum baru nanti gitu. Bapak Ibu, bagaimana pendapatnya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusi sama-sama dan belajar bareng-bareng. Oke. Bapak Ibu, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya selalu memberikan informasi terbaru. Thank you, sampai jumpa di video Mr. Anton selanjutnya. Bye.